Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Sulaiman. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi pendidikan anti korupsi. Masih semangat anak-anak? Semangat pagi. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadiratillahir Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah mengikuti materi ini, anak-anak sekalian nanti harus memahami tentang konsep korupsi, yang kedua tentang apa itu anti korupsi, yang ketiga tentang apa itu gratifikasi, dan yang keempat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anak-anakku sekalian, negara kita adalah negara yang sangat kaya dengan beragam budaya suku bangsa, kaya akan flora fauna, kaya akan hasil tambang, kaya akan hasil lautnya, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anakku sekalian, potret negara kita ini masih sangat memilukan. Mengapa demikian? Masih banyak potret kemiskinan yang ada di negara kita. Kenapa hal itu terjadi? Ini menjadi PR kita bersama. Mengapa di sekolah masa MPLS jarak jauh ini kita diberikan pembelajaran tentang materi mengenai anti korupsi. Baik anak-anak sekalian, pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralitas. Dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi itu ada 7 bentuk korupsi yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Garing 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Garing 2001. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Biasanya orang koruptor itu dia berani melawan hukum, berani melakukan perbuatan yang tidak baik, dan dia biasanya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua adalah suap menyuap. Apa itu suap menyuap? Suap menyuap yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Jadi dia memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena dia punya kewenangan di dalam jabatan dia sendiri. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta atau surat, atau dokumen yang diperlukan.
Yang selanjutnya adalah pemerasan. Pemerasan yaitu PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah kecurangan. Kecurangan di sini misalkan ada seorang pemborong atau dia ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan, yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan tersebut dia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa atau yang biasa disebut dengan korupsi barang dan jasa. Pegawai tersebut secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang gratifikasi. Gratifikasi ini adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Gratifikasi itu berupa apa? Yang pertama bisa uang, bisa barang, bisa rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Baik, sekarang ke nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama, tanamkan kepada kita nilai kejujuran. Tanamkan kepada kita nilai kejujuran, boleh dicatat. Yang kedua, tanamkan kepada kita nilai kepedulian. Karena kepedulian itu akan menghindarkan kita dari tindakan korupsi. Yang ketiga, tanamkan kepada diri kita nilai kemandirian. Yang keempat, tanamkan kepada kita nilai kedisiplinan. Yang kelima, tanamkan kepada kita nilai tanggung jawab. Yang keenam, tanamkan kepada kita nilai kerja keras. Yang ketujuh, tanamkan kepada kita nilai kesederhanaan. Yang kedelapan, tanamkan kepada kita nilai keberanian. Dan yang kesembilan, tanamkan kepada kita nilai keadilan. Anak-anakku sekalian, bahwasanya korupsi itu adalah memakan uang orang lain atau memakan uang haram. Uang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita belikan sesuatu lalu kita makan, maka uang haram tersebut akan menjadi segumpal darah, menjadi darah, dan darah tersebut akan sampai ke otak kita, dan secara otomatis otak kita pun nanti akan berpikiran kepada hal-hal yang haram lagi. Sebagai contoh kecil, seseorang atau seorang pencuri, seorang perampok, dan lain sebagainya, dia itu hasil dari uangnya adalah otomatis uang haram, karena dia
hasilnya dari merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Dan si uang haram tersebut kalau dia belikan atau jajankan, apalagi dikasihkan kepada anaknya, maka dengan secara otomatis nanti uang haram tersebut dia belikan lalu dia makan sesuatu, masuk ke perut dan menjadi darah, maka secara otomatis masuk ke otak kita, dan otak kita pun nanti akan berpikiran yang haram-haram lagi. Misalkan seorang pencuri yang tadi dicontohkan, dia tidak mungkin setelah dia mencuri dia berpikiran, nanti uangnya akan saya sumbangkan ke masjid, atau nanti uangnya saya akan kasihkan ke misalkan yatim piatu. Nah, itu tidak akan mungkin, ya. Karena dia hasil dari uang haram, maka pikirannya pun akan ke yang hal-hal yang haram lagi. Maka pikirannya pun dia akan, besok saya akan mencuri di mana lagi ya. Nah, dia pikirannya seperti itu. Dan besok saya akan merampok di mana lagi. Nah, itulah hasil dari uang haram. Maka cukuplah untuk diri kita membuang hal-hal yang haram yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Baik anak-anak sekalian, cara memberantas korupsi dengan cara bagaimana? Oke, yang pertama, cara memberantas korupsi itu yang pertama dengan edukasi, dengan pendidikan, dengan memberi arahan atau memberi bimbingan kepada orang-orang tersebut bagaimana korupsi itu hukumannya seperti apa, jadikan edukasi tentang pendidikannya. Yang kedua, cara untuk memberantas korupsi itu adalah dengan perbaikan sistem. Sistemnya harus diperbaiki. Yang ketiga adalah dengan penindakan. Yang pertama tadi adalah edukasi. Edukasi di sini tentang integritas diri, teladan keluarga, dan budaya organisasi. Integritas diri, teladan keluarga, dan budaya organisasi itu langkah awal untuk memberantas korupsi adalah dengan kita berani jujur kepada siapapun, baik itu kepada orang tua kita, kepada guru kita, ataupun teman kita. Karena jujur itu langkah awal dari pemberantasan korupsi. Dengan bersikap jujur, maka orang lain akan selalu percaya kepada kita, dan kita pun akan selalu takut dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan teladan keluarga juga, bahwa keluarga yang baik kita ikuti, dan keluarga yang memang tidak baik untuk kita, maka jangan kita ikuti. Agar kita menjadi pintar, maka kita pun harus baik terlebih dahulu. Karena dengan bersikap baik, maka kepintaran pun akan mengikuti. Karena ada sifat Nabi, yaitu ada 4 sifat Nabi: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik adalah jujur, ya, atau baik. Dengan bersifat baik, maka kita akan mendapatkan fatonah. Fatonah itu nomor 4. Fatonah itu nomor 4. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi fatonah, kita ingin menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, maka langkah pertama, lakukanlah sidik. Sidik adalah sifat yang baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Itu tentang materi pengenalan tentang korupsi yang telah Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi suri tauladan baik untuk orang lain, dan mudah-mudahan kita selalu menanamkan sifat yang jujur. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.